Modal awal waktu pertama kali buka donat ini itu sekitar 600.000. Dulu pas kan bingung nih, saya dulu kan usaha baju juga udah, semuanya udah gitu. Bingung nih kayaknya apa ya, ini juga resep pun saya nggak kursus nggak apa. Ini jadi resep dari ibu saya yang tadinya pemasak kue kan. Jadi saya kembangkan gitu kan, terus awal-awal tuh saya belanja dikit-dikit itu. Saya ingat waktu itu pas suami ngasih uang gaji ke saya, terus saya gunain untuk beli bahan itu sekitar 600.000 itu untuk bahan aja karena peralatan saya masih numpang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ade Oktaviani, saya owner dari Ziko Donat and Cake. Ziko Donat and Cake beralamat di Jalan Mayor Zen, Lorong Abadi. Usaha kami ini didirikan tahun 2020 pada saat pandemi. Pas awal-awal pandemi itu muncullah ide untuk berjualan donat. Pada waktu itu kami masih berjualan dengan menggunakan mobil di pinggir jalan, terus juga belum ada alat, masih numpang di rumah orang tua. Jadi pada saat itu masih numpang di rumah orang tua, masih pakai peralatan orang tua karena orang tua saya itu dulu emang seorang pemasak kue. Jadi emang katakanlah tukang kue lah kayak gitu kan. Nah, jadi di rumahnya itu banyak peralatan, sedangkan saya kan belum ada nih, masih minim. Semua bahan tuh masih beli kiloan, satuan. Jadi memang dari dikit-dikit dulu, terus minjem peralatan dulu. Ibu saya tuh ada mixer besar itu, jadi saya numpang. Tiap hari saya numpang kalau mau jualan tuh ke rumah ibu dulu. Jadi setelah itu baru sudah selesai langsung jualan, langsung bawa ke mobil, langsung jualan, langsung buka kap mobil kayak itu. Awalnya dulu memang dari pandemi tahun 2020. Kalau nama usaha ini terinspirasi dari nama anak ya. Kalau misalnya orang tuh nggak jauh dari nama anak. Jadi Ziko itu adalah nama anak saya kan Ziad dan Zayen. Jadi Ziko itu ya Z. Nah, Ko-nya itu company. Jadi saya tuh pengennya gitu kan, nanti suatu saat tuh Ziko ini bisa menjadi suatu company. Nah, dan ada usaha-usaha lainnya selain donat. Modal awal waktu pertama kali buka donat ini itu sekitar 600.000. Dulu pas kan bingung nih, saya dulu kan usaha baju juga udah, semuanya udah gitu. Bingung nih kayaknya apa ya, ini juga resep pun saya nggak kursus nggak apa. Ini jadi resep dari ibu saya yang tadinya pemasak kue kan. Jadi saya kembangkan gitu kan, terus awal-awal tuh saya belanja dikit-dikit itu. Saya ingat waktu itu pas suami ngasih uang gaji ke saya, terus saya gunain untuk beli bahan itu sekitar 600.000 itu untuk bahan aja karena peralatan saya masih numpang. Kendala dari tempat produksi yang pasti ya, dulu tempat produksi saya itu tidak sebagus sekarang. Dulu karena saya masih numpang di tempat orang tua, pembuatannya ya, karena rumah saya di sini tapi pembuatan saya ke sana gitu, karena saya nggak ada alat, nggak ada mixer segala macam. Kendalanya di situ ya, tapi saya terus jalan terus, yakin gitu. Dan ternyata setelah saya berjualan sebulan 2 bulan itu ada kemajuan. Jadi untuk produksi itu terus meningkat. Awal saya buat 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo, kayaknya ini ada kemajuan, kayak ada apa, penjualannya maju, kayak peminatnya banyak ternyata kayak itu kan. Jadi ya saya beli mixer kecil dulu pada waktu itu kan, terus tempat produksi di rumah ini pindah dari rumah ibu, nggak lagi numpang jadi ke rumah. Terus tapi produksinya itu masih, atapnya itu masih kayak atap biasa, jadi belum bagus lah, belum kayak, masih seadanya. Kendalanya di SDM, jadi untuk karyawan itu dulu masih ngerjain saya sama saudara saya, jadi untuk karyawan itu belum ada. Dan sekarang ini alhamdulillah karyawannya udah sekitar ada mungkin 11, terus juga mixer untuk giling dan sudah ada 2. Itu dari zaman pandemi itu sekitar 4 tahun ya, dari kita 2020 ya pandemi, untuk sekarang 2024 mungkin sudah sekitar 4 tahun. Alhamdulillah ya sudah settle gitu. Cabang alhamdulillah ada di Pusri, di depan Pusri, terus di sini juga kita jualan di Perum, ada juga di Pelaju. Kalau kemarin ada di Bukit tapi sekarang lagi tutup. Dulu awal pemasukan per hari untuk satu cabang ya, waktu itu saya buka baru di depan Pusri itu 700.000, untuk paling sedikitnya 500 sampai 700 kalau dulu, karena masih baru buka satu cabang. Karena kita sudah buka cabang lain-lainnya gitu, jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih dari itu. Kita setiap hari produksi. Terus juga untuk resiko
donat ini bersisa atau ini tuh pasti itu ada. Itu memang duka untuk orang pedagang ya Mas, saya pasti umum gitu loh. Tapi untuk seorang pengusaha itu kan memang harus ada berani terima resiko gitu kan. Jadi ya biarpun kita ada sisa ataupun tapi tidak selalu bersisa. Ada masanya habis kan, terjual, ya terus dijalani aja gitu. Kalau di Zico Donat ini menu andalannya ialah ini ada donat topping, terus juga ada donat jadul, donat kampung. Jadi donat jadul ini kita buat beda dari yang donat reguler. Ini namanya donat reguler, berbeda dengan donat jadul. Jadi donat jadul ini kita ada campuran kentang. Kalau reguler ini dia reguler biasa pakai tepung. Tapi kalau jadul itu yang best seller ya. Itu pakai kita kombinasiin dengan kentang. Jadi dia lebih empuk, lebih lembut daripada yang reguler. Terus topping juga itu yang membuat beda, kita pakaiin susu, kita kasih campuran susu denko, terus toppingnya juga tidak banyak kan, itu cuman gula, susu, dan meses. Yang best seller sih itu sama bomboloni. Bomboloni ini yang donat di dalamnya itu ada isi. Kalau untuk harga itu, kalau donat ini murah ya, termasuk murah. Untuk 6 donat ini 20.000 aja. Jadi ini ada 6 macam, 6 rasa itu 20.000. Kalau untuk donat buah ini sekitar 25.000. Terus kalau untuk yang jadul itu sekitar 25.000 sampai 35.000 harganya. Isinya untuk satu box itu 8. Kalau untuk bomboloni itu sekitar 5.000 per pieces, sama dengan donat burger. Kalau untuk donat ini sehari kita bisa produksi paling sedikit itu 15 kilo, dan kalau lagi rame itu bisa 25 kilo sehari. Jadi 1.000 pieces donat itu pasti sehari. Jadi kan kalau sekarang kan pedagang donat kan banyak, terus apalagi donat yang kayak topping-topping kayak gini. Saya kan juga suka ikut kayak pelatihan, terus juga kompetisi. Jadi kan di situ juga dapat ilmu bagaimana cara kita membedakan diri kita dengan kompetitor-kompetitor lain. Nah, dengan cara kita membuat atau menciptakan produk yang baru. Kalau misalnya donat kayak gini kan itu sudah biasa. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat produk kita itu beda dari orang apa gitu loh. Ya seandainya kalau misalnya ini aja kan orang udah bosen. Yang ini sih yang sering dijual orang di pasaran ya. Nah, tapi kita membuat donat dengan varian lain. Kayak donat buah ini kan jarang nih. Terus juga donat dibuat burger juga jarang gitu kan. Nah, jadi ya itu menciptakan suatu produk yang memang tidak ada di pasaran gitu. Jadi ceritanya waktu itu kan di saat COVID itu kan semua usaha itu pada tutup, terus jatuh kan. Saya tuh mikir apa ya yang bisa dijual gitu kan. Tapi waktu awal itu saya online Kak, online dulu. Pada saat itu saya buat donat 2 kilo, 4 kilo, nggak ada karyawan sendiri. Jadi saya buat 2 kilo, 4 kilo itu saya jual online dulu. Ternyata banyak yang peminat gitu kan. Terus saya terinspirasi, saya kan sudah tahu nih basic donat, terus resep-resep donat, terus donat juga menurut saya itu sudah teksturnya sudah pas ya. Jadi saya coba waktu itu ini lagi rame, lagi hits donat topping ini. Nah, saya berpikir mau jualan offline, tapi gimana gitu kan. Terus saya mikirnya tuh ya itu tadi pakai mobil, terus buka kap mobil belakang. Awalnya itu nyoba tanya di depan pusri, awalnya di depan pusri nanya itu untuk tempat itu bisa nggak bisa disewa gitu. Ternyata ya memang dikasih sama yang punya tempat. Saya coba, ya itu tadi ternyata peminatnya biarpun lagi COVID itu lumayan, tidak kata orang sepi lah atau gimana, enggak, alhamdulillah rame dan sampai sekarang bisa terus gitu. Kalau untuk awal itu tidak terlalu ini sih, jualan offline aja gitu, jualan offline promosi, terus lama-lama aja orang tahu gitu dari mulut ke mulut kayak gitu aja sih. Nggak ada trik khusus, atau kalau dulu kan belum terlalu ini mau ke sosmed, ke ini promosinya masih ya di offline, karena kita jualnya di pinggir jalan kan, jadi orang mudah untuk membeli gitu. Kendala bahan pokok itu pasti ya, kayak kemarin itu ada kelangkaan minyak sayur mahal ya, itu memang harus pinter-pinter kita juga gitu ya. Sebenarnya tidak menaikkan harga produk, tapi kalau saya itu mengurangi laba aja gitu untuk menjaga kepercayaan konsumen juga gitu. Kalau untuk menaikkan harga
tidak, tapi ya mengurangi keuntungan. Karena saya percaya juga nanti pasti bakal ada masanya gitu loh, pasti ada turunnya lagi. Karena bahan tuh kan turun naik gitu aja sih. Bagian favorit itu kalau untuk saya ya paling untuk menciptakan produk-produk aja gitu, menciptakan produk baru, semangat untuk memasarkan gitu, itu aja sih sebenarnya. Terus jadi kalau seandainya ada produk baru itu rasanya tuh semangat gitu loh, kayak ada yang baru kayak itu, nah ada kehidupan baru, jadi kayak ada sesuatu yang mau dipromosiin, dan bukan produk yang itu aja gitu loh, jadi ada produk lain juga. Jadi kalau misalnya seandainya sudah nih launching yang produk baru ini gitu, udah kayak seneng aja gitu. Membangun hubungan yang baik kepada pelanggan itu ya dengan kita memberikan misalnya nih bonus, hadiah gitu kan. Terus juga menanyakan kepada pelanggan bagaimana terus produk ini, apakah ada kekurangan ataukah memang ada kelebihan. Terus juga memberikan pelayanan yang terbaik, pokoknya produk yang terbaik untuk pelanggan. Jangan sampai pelanggan kita itu kecewa gitu. Kalau saya lebih mengutamakan itu. Dengan kualitas kita gitu loh. Jadi dengan produk lah yang pastikan untuk konsumen, misalnya dia nih beli produk kita, terus ya kita tanya gitu loh, gimana Mbak untuk produknya, terus kalau misal mereka kritik juga kita terima. Tapi ya alhamdulillah untuk saya itu, misalnya konsumen itu bilang, oh Mbak donatnya enak, donatnya lembut, donatnya ini, ya itu aja sih, memuaskan lah pokoknya gitu loh. Saya harapannya untuk donat ini kan alhamdulillah sudah jalan 4 tahun kan, mungkin sudah banyak juga yang tahu, tapi belum sampai Palembang anget. Tapi ya harapannya bisa sampai Palembang dulu lah itu, terus bisa berkembang dengan yang lain juga, bisnisnya misalnya kue, terus juga bisa buka toko di mana-mana gitu loh. Itu sih. Untuk jadi seorang pengusaha itu memang harus mental yang kuat gitu loh. Jadi seorang pengusaha atau pebisnis itu tidak bisa kayak misalnya sebentar-sebentar kita nyerah, itu tidak bisa. Seandainya pedagang ini kalau laku terus setiap hari itu enak kan, tapi kan namanya dagang itu tidak tahu kita rezeki kan nggak tahu. Jangan sampai sebentar-sebentar nyerah. Jadi seandainya memang mau memulai usaha itu harus disiapkan mental, dan juga menerima seandainya produk kita itu hari ini bersisa atau banyak tidak laku lah kayak itu kan. Jadi itulah harus mental untuk menghadapi karyawan, terus juga menghadapi konsumen, itu memang benar-benar harus dipersiapkan. Tapi seiring berjalannya waktu itu kita harus terus belajar, terus mencoba, dan jangan nyerah, tetap semangat. Itu aja sih kalau misalnya mau jadi seorang pengusaha ya. Memang beda dengan seorang pekerja. Kerja itu enak, kerja aja dikasih gaji. Tapi kalau pengusaha ini mentalnya itu memang harus mental baja. Jangan dulu terjun sebagai pengusaha kalau kita masih belum serius. Jadi pasti bakal putus di tengah jalan. Memang harus jatuh tuh pasti ada. Tapi jangan sampai kita berhenti. Pelan aja, tetap jalani pelan-pelan. Tapi tetap jalan ya. Jangan sampai stop tuh sebenarnya kalau misalnya memang kita mau terjun di sebuah usaha. Untuk teman-teman yang mau pesen donat Ziko itu langsung aja WhatsApp atau lihat Instagram kita, di follow. Terus bisa juga langsung ke lokasi. Itu lokasi kita, toko kita, tempat produksi langsung itu ada di daerah Pusri, Jalan Mayor Zen, Lorong Abadi. Jadi lihat di Maps, nanti itu di Maps ada Lorong Abadi. Terus untuk kalian yang mau jual lagi, yang mau usaha donat, yang pengen jualan, itu langsung aja ke WhatsApp kita juga, terus langsung ke tempat produksi juga boleh. Jadi di sini kita menerima reseller guys. Jadi buat teman-teman yang mau jualan itu boleh banget.